Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Putri dari kelas 1B. Di sini saya menjadi moderator selama presentasi Mela Astrina. Untuk mempersingkat waktu kepada Mela, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya. Saya mengambil UKM Kerajinan Anyam Striping di Kampung Tualang. Nah, di dalam mata kuliah andragogi ini mengajarkan mahasiswa untuk memahami bagaimana penerapan dan pengaplikasian materi-materi pendidikan andragogi. Yang dimana yang kita ketahui semuanya, proses pendidikan tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui pendidikan non-formal, yang dimana lembaga ini banyak beraneka ragam, serta memfokuskan pada warga belajar untuk membentuk suatu keterampilan yang dimiliki oleh warga belajar, lalu diaplikasikan secara nyata dan menjadi sumber kerja mandiri bagi warga belajar. Nah, salah satu contoh mandiri, usaha mandiri yaitu seperti usaha kecil menengah, yang dimana banyak menerapkan warga belajar untuk memahami teori-teori, metode pembelajaran, dan penerapan dari pendidikan orang dewasa. Dari hasil observasi lapangan, saya mendapatkan informasi-informasi dari UKM itu. Yang pertama, identitas UKM Tunas Harapan Kerajinan Anyam Striping. Yang kedua, pengelolaan UKM Tunas Harapan Kerajinan Anyam Striping. Yang ketiga, hambatan-hambatan apa saja yang ada pada UKM Tunas Harapan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja identitas UKM Kerajinan Anyam Striping, yaitu UKM Tunas Harapan ini telah didirikan oleh Pak Muhammad Nur dan Ibu Nurlis sejak tahun 2005. Yang dimana bahan-bahan kerajinan anyam striping ini terbuat dari tali striping yang digunakan oleh PT Indakiat di Perawang. Biasanya tali striping ini digunakan untuk mengikat palet. Struktur dari UKM Tunas Harapan Kerajinan Anyam Striping ini yang diketuai oleh Bapak Nur, sekretaris dan bendaharanya adalah Ibu Nurlis. Lalu dianggotakan yang dimana anggotanya berjumlah kurang lebih 40 orang. Yang dimana sasarannya adalah ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan. UKM Tunas Harapan Kerajinan Anyam Striping ini sudah banyak membuat kerajinan anyamnya seperti keranjang ke pasar, keranjang buah, keranjang untuk sepeda motor, tikar, dan banyak lagi yang sangat berkualitas. Lanjut, kedua yaitu pengelolaan UKM Tunas Harapan Kerajinan Anyam Striping. Dalam pengelolaan UKM Tunas Harapan Kerajinan Anyam Striping ini, yang dimana awal modalnya dibiayain oleh PT Indakiat dan bekerjasama dengan Bank BRI. Pelaksanaan dalam pengerjaan kerajinan anyam striping ini sistemnya tidak terjadwal, seperti anggotanya bekerja di rumah masing-masing, bahannya diantar ke rumah anggota ibu-ibu, lalu setelah selesai pengerjaannya dijemput kembali. Sistem waktu pengerjaan kerajinan anyam striping ini tergantung seperti besar kecilnya produk. Jika produk keranjangnya besar, maka pengerjaannya bisa 4 orang, yang membuatnya dengan waktu paling lama 2 jam bekerja seperti borongan. UKM Tunas Harapan ini menggunakan metode pembelajarannya seperti berantai, di mana anggota lama yang sudah paham memahami konsep cara pembuatannya akan mengajari anggota yang baru. Nah, yang ketiga yaitu hambatan-hambatan pada UKM Tunas Harapan. Hambatan adalah keadaan yang membatasi, menghalangi, atau terhambatnya pencapaian sebuah tujuan.
Hambatan bisa saja berasal dari kelompok atau usaha. Bentuk-bentuk hambatan yang ada pada kelompok UKM Tunas Harapan Kerajinan Anyam Striping ini yaitu seperti hambatan dari diri anggota, yang kedua hambatan pada keluarga anggota, yang ketiga hambatan dengan sesama anggota di dalam kelompok. Nah, ini contoh produk UKM Kerajinan Anyam Striping yang dimana sudah selesai semua produk-produknya akan dikirimkan ke grosir-grosir, ke daerah-daerah seperti Sumbar, Medan, dan luar kota lainnya. Kesimpulan dari hasil observasi saya yaitu berdasarkan observasi lapangan mengenai UKM Tunas Harapan Kampung Tualang dapat memperdayakan masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian anggota dengan cara mengikuti kegiatan dan penelitian serta peningkatan keterampilan kerajinan anyam striping dalam peningkatan daya saing produk dan pembuatan laporan keuangan. Serta dalam pembelajaran orang dewasa itu terlibat secara langsung. Proses belajarnya juga memerlukan anggota-anggota lain. Mungkin cukup sekian hasil observasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Mela telah mempresentasikan hasil observasinya. Selanjutnya kita akan membuka pertanyaan, yaitu pertanyaan dari Saudari Ineke. Saudari Ineke, saya persilakan. Baiklah, di sini saya ingin bertanya kepada Saudari Mela tentang masalah apa yang dialami UKM Tunas Harapan pada masa pandemi saat ini. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ineke. Pertanyaannya adalah masalah apa yang dihadapi UKM Tunas Harapan pada saat COVID-19 ini. Nah, di sini saya akan menjawab. Saya mendapat informasi dari hasil wawancara saat pandemi COVID-19 ini yang masalah dihadapi oleh UKM ini adalah tahap penjualan, yang dimana produksi atau bahan-bahannya itu meledak sangat banyak, tetapi kurangnya pembeli atau peminat dikarenakan COVID-19 ini menyebabkan pendapatan masyarakat kurang. Jadi masalah yang dihadapi saat ini yaitu pada tahap penjualan. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Sekian prestasi kita hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.